Kan bisa terlihat? Sudah, Ibu. Iya, sudah kelihatan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Profesor Ambar, yang saya hormati Bapak Ibu dosen semua. Alhamdulillah kita semua diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat belajar bersama di sini pada siang hari ini. Meskipun dalam keadaan suasana yang Kupang lebih suhunya untuk hari ini panasnya lebih di atas daripada yang kemarin. Kalau di Jogja mungkin sekarang masih musim hujan ya Prof ya. Ini kalau di Kupang. Jogja hari ini tidak hujan. Oh, Jogja hari ini tidak hujan, 30. Oh ya, 31. di sini Kupang posisinya lagi panasnya lebih panas daripada yang kemarin Prof suhunya. 2 derajat lebih panas daripada kemarin. Maaf Prof, karena kini ada banyak kegiatan di sini sehingga terbatas yang mengikuti kegiatan ini. Monggo Prof, untuk waktu dan tempat saya persilahkan Prof, untuk bisa dimulai Prof. Terima kasih Ibu Rahma. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan jelas. Karena sepertinya pertemuan daring seperti ini amat sangat terganggu ketika sinyal tidak mendukung ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyusun program pengabdian kepada masyarakat. Jadi sebelum kita menyusun hibah, itu kalau kita mengetahui rambu-rambunya atau istilahnya trik-triknya bagaimana supaya kita bisa lolos untuk didanai, khususnya ini untuk hibah yang didanai dari sumber pemerintah ya, dari Kemenristek, kalau sekarang Kemendikbud Dikti, itu kita harus tahu terlebih dahulu kriteria penilaiannya supaya nantinya itu kita bisa membuat yang tidak sia-sia kita kerjakan. Di dalam pengusulan proposal ini, jadi proposal yang diajukan kepada kementerian itu nanti akan dievaluasi secara administrasi dan juga kontennya atau substansinya. Substansinya meliputi rekam jejak para pengusulnya, khususnya adalah ketua pengusul, kemudian kualitas dari usulannya, kualitas luaran yang dijanjikan, dan juga kewajaran RAB yang dituliskan di dalam proposal tersebut. Nah, terkait dengan penilaian administratif untuk PKM atau program kemitraan masyarakat, di sana akan ditanyakan beberapa hal, misalnya apakah tim pengusul ini memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan. Minimal harus ada 2 kompetensi. Ketua pengusul mendapatkan pendanaan PKM ini sebanyak 3 kali atau kurang. Apakah mitra sasaran sesuai dengan ketentuan? Apakah melampirkan dokumen pernyataan mitra sasaran? Tulisan usulan ini sesuai dengan panduan, jadi jumlah kata yang dituliskan di dalam usulan itu sesuai dengan ketentuan ataukah tidak. Jika salah satu dari pertanyaan ini jawabannya adalah tidak, maka proposal kita sudah gugur. Begitu. Salah satu jawabannya tidak, itu sudah gugur. Oleh karena itu, kelimanya harus jawabannya iya. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika mengajukan proposal, minimal Bapak Ibu harus bermitra dengan
mitra kegiatan kita yang akan kita pakai sebagai teman atau partner di dalam sudah Bapak, sudah mulai. Lembaga sasaran kita. Jadi di sana harus ada mitra, dan mitra ini menyatakan kesediaannya bekerja sama dengan kita. Harus disertai ada surat pernyataan dari mitra yang ditandatangani dan bermeterai. Kita di dalam mengusulkan ini juga harus bermitra dengan teman kita yang nantinya akan melaksanakan. Kita ambil dari yang kompetensinya mendukung proposal kita. Jadi harus multidisiplin. Kalau Bu Rahma ini dari pendidikan ya Ibu ya. Bu Ivo dari pendidikan biologi. Kalau misalnya usulannya terkait dengan pendidikan yang ada berbau biologinya, atau mungkin nanti di dalam program ini akan dibuat biologi kan ada kaitannya dengan perikanan juga ya, misalnya akan ada pengolahan ikan, entah itu hasil budidaya ikan yang mana, entah ikan air tawar, entah air mungkin karena NTT ini dekat laut juga ada pengolahan ikan laut mungkin. Nah, ibu-ibu ini bisa bermitra dengan teman-teman yang dari agribisnis perikanan gitu. Yang penting adalah multidisiplin. Tidak boleh dari satu prodi yang sama. Para pengusulnya untuk PKM ini kan bisa 3 orang ya, 1 ketua, 2 anggota. Nah, ketiganya ini harus dari bidang ilmu yang berbeda, setidak-tidaknya ada 2 kompetensi di sana. Dan di dalam usulannya, sekali lagi, Bapak Ibu tidak boleh hanya sebagai event organizer. Jadi Bapak Ibu adalah pelaksana dari kegiatan yang diusulkan. Jadi sekali lagi, untuk seleksi administrasinya, 5 hal ini ditanyakan, salah satu jawabannya tidak, maka gugurlah proposal kita. Demikian juga untuk yang PKMS. Kalau PKMS ini pertanyaannya hanya ada 4. Apakah multidisiplin, apakah sasarannya sesuai dengan ketentuan, kaitannya dengan kriteria mitra sasaran. Mitranya kan harus kelompok yang tidak produktif tetapi mau untuk maju begitu ya, atau yang sudah produktif tetapi ingin berkembang lebih lanjut, atau misalnya kelompok ibu-ibu yang tidak produktif gitu, tapi kita bisa membuat mereka menjadi lebih produktif dan lain-lain. Jarak mitra, kalau PKM tadi bisa sampai 200 km, kalau PKMS ini maksimal 100 km. Kemudian jumlah bidang masalah, PKMS ini 1 bidang yang akan kita tangani, kalau PKM tadi 2 bidang. Nah, kemudian yang ketiga dan keempat ini sama seperti yang ada di persyaratan untuk PKM. Salah satu dari 4 pertanyaan ini jawabannya tidak, maka gugurlah proposal kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian harus memperhatikan agar semua pertanyaan ini bisa dijawab iya. Untuk KKN PPM, ini tim pengusulnya maksimum 3 orang, 1 ketua dan 2 anggota yang sekaligus berperan sebagai dosen pembimbing lapangan. Jadi nanti harus ada SK penugasan dari lembaga yang menyatakan bahwa Bapak Ibu adalah DPL yang ditugasi oleh lembaga untuk membina mahasiswa KKN di daerah mana begitu. Ketua pengusul ini tidak boleh mendapatkan pendanaan untuk skema KKN PPM lebih dari 3 kali. Sama seperti yang PKM tadi ya. PKM tadi juga maksimal 3 kali. KKN PPM juga begitu. Kalau sudah 3 kali ya harus naik kelas, harus ambil skema yang lain. Mitra sasarannya harus sesuai dengan ketentuan, jadi ketentuan yang hari kemarin kita bahas ya, untuk KKN itu kita bermitra di suatu daerah di mana daerah tersebut adalah merupakan desa binaan dari institusi kita,
di mana kita bisa berkegiatan untuk bersama-sama para mahasiswa ya untuk memajukan mereka. Kemudian harus ada pernyataan dari mitra sama seperti skema yang lainnya. Kemudian juga diminta untuk melampirkan SK pimpinan perguruan tinggi bahwa KKN ini sebagai mata kuliah wajib. Nah, jadi harus ada SK rektor terkait dengan KKN menjadi mata kuliah wajib. Yang terakhir ini sama seperti syarat yang terdahulu, yaitu penulisan usulan harus sesuai panduan. Keenam pertanyaan ini harus semuanya dijawab ya. Tidak boleh satu pun ada yang jawabannya tidak. Nah, terkait dengan dokumen-dokumen yang harus disertakan, harus diunggah ya, seperti misalnya SK pimpinan perguruan tinggi bahwa KKN sebagai mata kuliah wajib, kemudian surat tugas atau SK bahwa Bapak Ibu sebagai dosen pembimbing lapangan, kemudian dokumen pernyataan mitra, di situ harus ada tanda tangannya. Kalau yang SK-SK tadi ada tanda tangannya pimpinan dan ada capnya yang menyatakan dokumen itu memang benar ya, dokumen yang resmi. Kalau untuk mitra, ini harus ada tanda tangan dan di atas materai. Gitu. Jadi ada beberapa kali saya mereview Bapak Ibu yang mengusulkan itu nyeken dokumennya tidak sempurna, sehingga bagian yang ada tanda tangan dan meterainya itu terpotong, sehingga tidak terlihat. Nah, yang hal seperti ini itu menyebabkan gugurnya proposal tersebut. Karena reviewer tidak bisa melihat dokumen bahwa di situ mitra menyatakan kesediaannya yang ditandai dengan tanda tangan di atas meterai. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu melakukan pemindaian atau nyeken dokumen, dipastikan hasil scan itu utuh ya. Hasil scan-nya utuh, terlihat di situ seperti SK itu ya terlihat ada tanda tangan pimpinan dan capnya, logo COP-nya juga terlihat, surat pernyataan mitra juga harus terlihat di situ, mitra menandatangani pernyataan ini di atas meterai. Demikian ya Bapak Ibu sekalian yang harus diperhatikan, hal-hal kecil mungkin, tapi menjadi penentu lolos tidaknya proposal Bapak Ibu secara administratif. Kemudian untuk skema PPPUD, ini pertanyaannya juga ada 6. Apakah pengusul ini multidisiplin? Apakah pengusul berjumlah 4 orang, 1 ketua, 3 anggota? Apakah melibatkan mahasiswa per tahun? Diminta sedikitnya 4 orang. Jadi di situ ya harus disebutkan namanya siapa, nomor mahasiswanya berapa, itu harus dinyatakan. Apakah mitra sasaran ini sesuai dengan ketentuan? Jadi kita lihat panduannya, jadi harus sesuai di sana. Juga melampirkan dokumen pernyataan dana pendamping dari mitra sasaran sebesar minimal 10 juta per tahun. Jadi kalau yang terdahulu adalah pernyataan kesediaan mitra untuk bekerja sama, yang untuk skema PPPUD itu pernyataan mitranya disertai dengan pernyataan kesediaannya terhadap dana pendamping yang minimal 10 juta per tahun. Kemudian yang secara umum penulisan proposal apakah sesuai panduan ataukah tidak. Untuk yang PPK itu ada 4 pertanyaannya, apakah terdiri dari 4 orang yang multidisiplin, apakah memenuhi persyaratan jumlah usulan per perguruan tinggi, yaitu 1 perguruan tinggi dapat mengusulkan lebih dari 1 usulan PPK,
1 usulan per fakultas untuk universitas atau institut, 1 usulan per jurusan atau sekolah tinggi atau politeknik atau akademik, atau apakah jumlahnya ini memenuhi syarat ataukah tidak, begitu ya. Kemudian melampirkan pernyataan dana pendamping dari perguruan tinggi minimal 20 juta per tahun, apakah sesuai dengan panduan penulisan proposalnya tersebut. Salah satu jawabannya tidak, maka gugurlah proposal tersebut. Untuk yang PPUB, ini sama ya, apakah di situ bidang ilmu tim pengusul ini terkait dengan produk atau jasa PPUB, dan ada yang mempunyai kompetensi di bidang ekonomi atau marketing. Jadi kalau untuk PPUB, salah satunya harus dari bidang ekonomi atau marketing. Nah, kebetulan di Universitas Muhammadiyah Kupang, itu ada teman-teman dari manajemen, ada dari akuntansi. Jadi punya potensi atau peluang besar ya untuk mengajukan PPUB dengan menggandeng teman sendiri, artinya sesama dosen dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Kalau di institusi Bapak Ibu nggak ada, ya kita bisa bermitra dengan teman-teman yang dari perguruan tinggi lain. Pertanyaan yang lain adalah apakah tim pengusul ini maksimal berjumlah 4 orang, 1 ketua dan 3 orang anggota. Ini maksimal, jadi maksimalnya sekian. Kalau kurang dari ini boleh. Apakah melibatkan minimal 4 orang dalam bentuk magang atau tugas lain yang diperlukan? Nah, kalau di sini minimal 4 orang, jadi kalau kurang dari 4, misalnya hanya 2 atau 3, gugurlah proposal kita. Gitu. Jadi harus dituliskan di situ paling tidak ada 4 mahasiswa. Kemudian melampirkan dokumen pernyataan dana pendamping dari perguruan tinggi minimal 30 juta per tahun. Penulisan harus sesuai dengan panduan. Untuk yang PPDM, tim pengusul harus memiliki kapabilitas atau rekam jejak keilmuan atau sains yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan atau masalah yang ditangani. Tim pengusul berjumlah 4 orang, maksimal ya, maksimal 4 orang, 1 ketua dengan maksimal 3 anggota, melibatkan minimal 4 orang mahasiswa per tahun, kemudian melampirkan rekomendasi pembentukan tim pengusul PPDM dari ketua LPM. Jadi ketua LPM atau lembaga pengabdian kepada masyarakatnya harus membuat rekomendasi tentang pembentukan tim pengusul PPDM dari institusi Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga melampirkan pernyataan dana pendamping dari perguruan tinggi sesuai ketentuannya, yaitu minimal 10 juta per tahun. Mitra sasaran harus memenuhi ketentuan, yaitu kriteria jaraknya, kriteria jenis mitranya ya, mitra yang menjadi partner kegiatan kita itu adalah hampir sama seperti PKM, tetapi kita bisa mengangkat di situ bahwa mitra-mitra kita ini memiliki potensi di dalam membangun desanya atau membuat desanya ini berkembang sesuai dengan proposal yang kita ajukan. Jumlah mitranya minimal ada 2 dan jumlah bidang masalah yang dikaji untuk panduan 13 ini minimal 2. Apakah penulisannya sesuai dengan panduan? Ini semua skema pasti ditanyakan, apakah penulisan usulan sesuai dengan panduan terkait dengan jumlah katanya. Jadi belum melihat isinya seperti apa, tetapi jumlah katanya dulu yang dihitung. Untuk yang PKW, program kemitraan wilayah, ini pertanyaannya lebih banyak, ini paling banyak Bapak Ibu sekalian. Apakah pengusul minimal memiliki 2 kompetensi keilmuan yang berbeda, jadi harus multidisiplin. Semua skema dalam pengabdian kepada masyarakat ini harus multidisiplin.
Apakah tim pengusul memiliki kapabilitas yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan atau masalah yang ditangani? Apakah pengusul terdiri atas 4 orang? Jadi minimal 1 anggota dari perguruan tinggi mitra. Kalau kemitraan wilayah, ini harus ada kerjasama antar perguruan tinggi. Jadi pengusulnya adalah 1 ketua dan 3 anggota, minimal salah satu dari anggota tersebut harus dari perguruan tinggi mitra. Untuk PKW ini juga harus melibatkan sedikitnya 4 orang mahasiswa per tahun, bisa dari perguruan tinggi pengusul atau perguruan tinggi mitra, atau keduanya, itu juga boleh. Melibatkan perguruan tinggi lain sebagai mitra pelaksana, oleh karena itu di sini harus ada surat pernyataan atau semacam mungkin MOU juga boleh ya. Yang jelas adalah ada dokumen yang menyatakan bahwa perguruan tinggi kita itu bermitra dengan perguruan tinggi yang lain untuk melaksanakan kegiatan PKW ini. Kemudian juga harus melibatkan Pemda atau CSR-nya sebagai mitra pelaksana dan memberikan kontribusi pendanaan minimal 100 juta per tahun. Ini dibuktikan dengan surat pernyataan, ya, surat pernyataan yang bermeterai. Mitra sasaran harus sesuai dengan ketentuan, kemudian harus melampirkan dokumen pernyataan mitra pelaksana, dan juga mitra sasarannya, dan yang jelas adalah harus sesuai panduan penulisan proposalnya. Untuk PPM UPT ini merupakan program atau skema pengabdian kepada masyarakat yang sifatnya desentralisasi. Tim pengusul ini memiliki kapabilitas keilmuan yang sesuai dengan yang diusulkan, harus multidisiplin juga, minimal berjumlah maksimal 4 orang, karena 1 ketua dan maksimal 3 anggota, minimal melibatkan 4 mahasiswa per tahun, mitra sasarannya sesuai dengan ketentuan, harus melampirkan dokumen pernyataan mitra sasaran dan harus sesuai dengan panduan. Ini untuk skema desentralisasi. Kemudian yang PPIM ini merupakan program yang khusus ya, yang ditawarkan secara khusus karena ini merupakan skema penugasan. Kalau untuk skema ini, tim pelaksana harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, ketua dan anggota pelaksana bisa sebanyak 2-5 orang. Dan melibatkan minimal 4 orang mahasiswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dari skema-skema yang ada di dalam program pengabdian kepada masyarakat pendanaan oleh Dikti itu disyaratkan di sana kita harus multidisiplin dan bidang kajian yang kita angkat itu adalah sesuai dengan kepakaran kita, artinya kemampuan kita. Tapi sebetulnya tidak harus sesuai dengan bidang fokus, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, jika memiliki kompetensi di luar bidang pendidikan kita, jadi misalnya Bu Rahma itu di bidang pendidikan biologi, tetapi Bu Rahma pintar masak, begitu. Nah ini kepandaian memasak ini juga merupakan kompetensi yang kita miliki untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ini bisa diterapkan begitu ya. Atau mungkin Pak Mahfud itu pintar membaca dari program studi membatik, tetapi Pak Mahfud punya keahlian di dalam membatik.
itu ya boleh saja melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mendampingi para pembatik untuk meningkatkan kualitas hasil batikannya. Nah, peningkatan kualitas hasil batikannya itu bisa didekati dengan mungkin keilmuan yang kita miliki, entah itu dari sisi desainnya, entah dari teknologinya, dari pewarnaannya, dan seterusnya. Banyak hal yang bisa kita sentuh di sana yang secara langsung mungkin tidak berkaitan dengan bidang kita di dalam pendidikan, tetapi ada kompetensi yang kita miliki. Itu untuk penilaian secara administratif yang dinilai adalah seperti itu. Kemudian terkait penilaian substantif, di situ dinilai terkait rekam jejaknya. Tadi ya ada rekam jejaknya, kemudian kualitas usulannya, kualitas luarannya, dan juga RAB-nya. Jadi 4 hal untuk pemeriksaan substantif. Di dalam rekam jejak ini akan dilihat kualitas dan kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah. Jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun Bapak Ibu ini mengusulkan untuk proposal pengabdian kepada masyarakat, tetapi rekam jejak publikasi Bapak Ibu di jurnal ilmiah yang biasanya merupakan hasil publikasi dari penelitian, itu menjadi penilaian juga. Di dalam penilaian ini ada beberapa kriteria, kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya, itu tentu saja nilainya akan 0. Kalau Bapak Ibu punya antara 1 sampai 3 publikasi, nilainya 1. Kalau 3 sampai 10, itu nilainya, nilainya 1, nilainya 3, dan 5 yang paling tinggi. Nilai 5 itu diperoleh kalau publikasi kita di jurnal ilmiah lebih dari 11 judul. Itu nilai tertingginya 5 untuk butir ini. Kemudian untuk kualitas dan kuantitas publikasi di dalam prosiding juga sama seperti itu. Ada nilai 0, nilai 1, nilai 3, dan nilai 5. 5 itu kalau yang paling maksimal ya. Nanti akan kita lihat, kita cek kembali berapa poin-poin untuk setiap hal ini ya. Kuantitas dan status perolehan KI. Nah, KI di sini Bapak Ibu bisa istilahnya menyiasati. KI-nya tidak harus hak kekayaan intelektual, itu kan ada 12 kriteria. Bapak Ibu tidak harus berupa paten ya di sana untuk KI-nya. Hak cipta itu juga dihitung. Perolehan KI yang berupa hak cipta itu juga dihitung, sehingga Bapak Ibu sebetulnya bisa mendorong untuk mengangkat nilai itu dari sini. Usulkan saja, mintakan saja hak cipta terhadap karya-karya yang sudah Bapak Ibu buat, yang sudah Bapak Ibu peroleh. Misalnya tadi untuk artikel ilmiah di jurnal atau di prosiding, jika di dalam jurnal dan prosiding tersebut belum mencantumkan adanya hak cipta, nah Bapak Ibu ada kesempatan untuk memintakan hak cipta terhadap karya Bapak Ibu tersebut, gitu ya, dari bagian dari jurnal atau prosiding di mana ada karya kita, itu karya kita mintakan secara tersendiri, secara terpisah ke Kemenkumham, nantinya akan diberikan sertifikat hak cipta terhadap karya tersebut. Dan untuk mengurus hak cipta ini amat sangat mudah dan cepat, murah gitu ya. Jadi saya rasa rekam jejak ini bisa dimaksimalkan antara lain melalui ini untuk kuantitas dan juga kualitas KI-nya. Memang kalau paten itu nilainya tinggi ya Bapak Ibu, kalau tidak bisa memperoleh paten ya bisa yang lainnya.
Kemudian untuk usulan, ini akan dinilai bagaimana ketajaman analisis situasi permasalahan mitra sasaran, perumusan masalah prioritas mitra, kesesuaian kompetensi tim untuk menyelesaikan permasalahan mitra, metode, solusi, dan rencana kegiatan yang ditawarkan, kesesuaian penugasan tim pelaksana. Jadi di sini di proposal itu kan ada pembagian tugas dari tim pelaksana. Setiap anggota maupun ketua tim pelaksana serta mahasiswa yang terlibat itu kita tuliskan di sana tugasnya di dalam kegiatan ini itu apa saja, kewenangannya apa, tanggung jawabnya apa, itu kita tuliskan di situ secara jelas ya, sehingga semuanya bisa berperan, tidak hanya sebagai misalnya pengadministrasi kegiatan, semuanya kok pengadministrasi, pendokumentasi. Nah, terus yang melaksanakan siapa? Yang jelas adalah proposal ini merupakan kegiatan tim pelaksana. Jadi tim pelaksana yang bekerja tidak hanya mendokumentasikan atau mengadministrasikan kegiatan, tapi juga sekaligus berperan sebagai pelaksana kegiatan, sebagai narasumber ini itu menangani kegiatan yang ininya dan itunya dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang penting lagi adalah kualitas iptek yang ditawarkan. Sedapat mungkin ini adalah hasil penelitian. Mungkin kemarin sudah ditanyakan bagaimana kalau kita tidak memiliki hasil penelitian yang terkait dengan proposal yang kita usulkan. Ya, enggak apa-apa, itu dituliskan. Yang penting adalah kegiatan kita merupakan kegiatan yang ini ya, tindak lanjut dari hasil penelitian. Diseminasi hasil penelitian yang kita berikan kepada masyarakat. Diseminasi hasil penelitian ini akan lebih baik kalau itu merupakan hasil penelitian kita sendiri, tapi kalaupun terpaksa tidak, ya kita bisa ambil dari pustaka-pustaka. Memang kalau hanya ambil dari pustaka, nilainya nanti tidak akan setinggi kalau hasil penelitian kita. Jadi hasil penelitian dari salah satu tim yang ada di situ. Kalau tidak bisa ketua, ya anggotanya juga boleh hasil penelitian dari anggota. Itu nilainya akan lebih tinggi dibanding kalau kita hanya mengacu dari pustaka-pustaka yang ada. Sedangkan untuk kualitas luaran wajib yang diajukan, ini harus ada satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal. Jurnalnya boleh jurnal nasional ya, atau bisa juga proceeding dari seminar nasional. Kemudian ada satu artikel pada media massa atau media berupa media cetak atau media elektronik yang nantinya kita harus mencantumkan secara jelas kita akan publikasikan di media mana gitu. Jadi jangan hanya menuliskan di media cetak, di media elektronik, tetapi langsung disebutkan di situ. Karena akan dinilai juga kejelasan dan kualitas reputasi dari media-media yang akan kita pakai, termasuk juga kalau kita luarannya berupa naskah yang akan dipublikasikan di jurnal nasional atau internasional, langsung disebutkan nama jurnalnya di situ. Karena nanti akan dinilai kualitasnya. Kalau seminar juga demikian. Seminar ini juga harus dituliskan akan dipublikasikan di seminar apa. Karena akan dinilai seminar ini penyelenggaranya siapa, reputable ataukah tidak. Kemudian untuk video kegiatan, ini setiap kegiatan yang didanai oleh Dikti itu semuanya harus terekam di dalam video, sedapat mungkin diunggah melalui media atau bisa juga website kampus, namun harus dipastikan umurnya dan juga aksesnya ya bisa diakses oleh banyak orang. Pada umumnya untuk pengunggahan video ini yang paling banyak digunakan adalah diunggah ke YouTube, karena ke YouTube itu
istilahnya konsumen YouTube-nya itu banyak gitu ya. Kalau di websitenya kita bisa lihat di sana pengunjung website kita itu setiap harinya berapa, seminggunya berapa, sebulannya berapa. Gitu. Kalau potensi yang paling tinggi ya ke YouTube, bisa saja didouble di YouTube dan juga di tempat kita. Sepanjang di situ nanti tidak ada istilahnya klaim terhadap plagiasi ya. Di sana ada, kok di sini ada, nanti ini otoritasnya seperti apa begitu. Kalau YouTube tersebut kontennya merupakan konten kita, jadi akun kita, saya rasa nggak apa-apa di double juga dipublikasikan di perguruan tinggi kita, toh sama-sama milik kita. Kemudian untuk kualitas luaran wajib ini juga akan dilihat peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi. Jadi di dalam kegiatan kita, sekali lagi, untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kita harus dapat menunjukkan keberdayaan mitra kita setelah kegiatan ini berakhir. Gitu. Jadi harus dituliskan secara jelas di sana, keberdayaan mitra kita setelah program ini berakhir itu akan seperti apa. Itulah janji kita. Kalau janji kita ini bisa kita buat dengan baik dan merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, tentu saja nanti akan mendapatkan nilai yang tinggi. Kemudian juga akan dilihat kewajaran tahapan target capaian luaran wajibnya tersebut. Kalau misalnya Bapak Ibu menuliskan di situ tenggat waktunya itu terlalu pendek, atau tenggat waktunya terlalu panjang yang tidak realistis, tentu saja nilainya akan berpengaruh. Nah, jadwal yang Bapak Ibu buat akan dinilai apakah jadwalnya ini realistis ataukah tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam membuat usulan juga harus dipikirkan dengan baik. Kita tidak hanya mengejar target waktu pokoknya kita selesaikan dalam 1-2 bulan. Tapi logis tidak kalau program itu diselesaikan dalam waktu yang sekian. Nanti karena ini merupakan janji yang dituliskan di dalam dokumen dan akan ditagih ya. Jadi semuanya harus ada luarannya, ini nanti harus sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan. Dan yang terakhir terkait dengan kewajaran RAB. RAB yang dibuat harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kalau yang sekarang saya rasa yang tahun 2021 ya sudah ada di sana. Tapi besarannya sepertinya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi di dalam RAB ini ada 4 hal yang biasanya bisa kita isikan di sana terkait dengan honorarium, bahan habis pakai, perjalanan, dan juga sewa. Nah, honorarium itu sesuai dengan PMK kita yang melakukan kegiatan ini tidak boleh dihonori, gitu kan ya. Ngambil honor ketua, honor anggota itu tidak boleh. Tetapi yang boleh adalah misalnya honor pelaksana kegiatan. Ada berdasarkan PMK di situ per orang per jamnya berapa, per OJ-nya berapa, atau mungkin per hari kegiatan. Kemudian ada yang ini, honorarium pengadministrasi, itu ada ya. Nah, kita ngikuti saja PMK yang berlaku, jangan sampai membuat pengajuan honor yang di luar sana. Nanti karena kalau kita ajukan yang di luar PMK, pasti akan dicoret. Habis pakai ya tentu saja yang logis, yang sesuai dengan kebutuhan. Perjalanan ini juga harus at cost ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Kita nggak boleh memasukkan yang di luar yang sudah kita targetkan. Gitu. Misalnya Bapak Ibu merencanakan mengikuti seminar
nasional di kota mana begitu. Nah, ini biaya perjalanan ini bisa diambilkan di situ. Itu antara lain itu. Nah, bagaimana kalau kegiatannya ini setiap harinya ke mitra, apakah boleh di situ? Ya, perjalanan dalam kota ya mungkin, atau perjalanan ke mitra, jika ini masih sesuai, jadi per kegiatan itu butuh berapa, itu masih diajukan. Sewa ini yang logis-logis ya Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan program kita. Seringkali saya menemukan ada usulan sewa komputer, sewa printer, gitu. Miliknya sendiri kok disewa, itu nggak boleh ya. Sewa itu misalnya sewa ruangan untuk pertemuan pun itu sedapat mungkin juga dihindarkan, karena kita tadi kan sudah kerjasama dengan mitra. Nah, kontribusi dari mitra itu apa gitu. Kontribusi mitra ini juga harus kita tuliskan di dalam proposal kita. Sedapat mungkin kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, karena kegiatan ini kan juga bermanfaat buat mitra gitu ya. Kegiatannya dilakukan di tempatnya mitra, sehingga kita tidak perlu lagi sewa tempat untuk mengumpulkan mitra. Itu bisa di mungkin gedung yang dimiliki oleh desa tersebut, atau mungkin perkumpulan ya, misalnya kelompok tani, berarti yang bisa di rumahnya ketua kelompok tani tersebut atau anggotanya gitu, supaya kita tidak perlu menganggarkan adanya sewa tempat, karena rasanya kalau untuk pengabdian kepada masyarakat itu seringkali yang hal seperti ini kalau diusulkan itu dicoret gitu, nggak logis lah. Kita misalnya mengadakan kegiatan sewa hotel, nah, ngapain gitu sewa hotel, pakai tempatnya sendiri aja nggak apa-apa. Yang penting kan programnya jalan, sasarannya adalah tadi memberdayakan masyarakat. Nah, ini adalah hal-hal yang dinilai di dalam proposal kita. Oleh karena itu, ketika kita menuliskan proposal, kita harus sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut, supaya apa yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Demikian ya Ibu sekali, Bapak Ibu. Kita sekarang masuk ke bagaimana menyusun proposal. Jadi strategi menyusun proposal. Yang pertama terkait ringkasan. Ringkasan di sana dituliskan maksimal 500 kata. Ya sudah, kita patuhi itu karena nanti akan dihitung oleh reviewer. Apakah di situ kita tuliskan maksimal 500 kata tersebut. Di dalam ringkasan ini kita harus menyebutkan siapakah mitranya, apakah permasalahannya, bagaimana solusi yang akan kita buat, metode dan target luaran yang akan dicapai melalui kegiatan ini apa. Kemudian ringkasan ini juga memuat uraian secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan, dan dituliskan dengan jarak 1 spasi itu. Kalau sekarang, kalau ini proposal yang dulu itu memang kita upload dokumen proposalnya. Kalau sekarang kan masuk ke sistem itu, jadi dari proposal kita tinggal copy paste ke bagian ringkasan, itu kita paste di sana. Tentang spasinya sudah diatur oleh sistem. Yang penting adalah tadi jumlah katanya tidak boleh lebih dari 500 kata. Bu, bagaimana kalau 501 kata atau 505 gitu ya, karena kita nanggung ada kata yang kepotong nanti kalau kita hanya 500 kata, sedangkan kalimat utuhnya itu butuh sampai 505. Masih boleh lah ya, masih ditoleransi, asal tidak kelebihannya itu tidak keterlaluan gitu, tidak sampai 550, 560 atau bahkan 600.000, itu nggak boleh. Pokoknya ya di sekitar 500 saja. Kemudian untuk pendahuluan ini maksimum 2.000 kata. Pendahuluan ini menguraikan tentang analisis situasi mitra,
fokus pada mitra, lokasinya itu di mana, kemudian profilnya itu seperti apa, permasalahannya yang dihadapi oleh mitra itu apa, itu permasalahan ini yang akan menjadi prioritas kegiatan kita, yang nanti akan kita carikan solusinya. Gitu ya. Nah, kalau bisa nanti disertai dengan foto-foto kondisi mitranya. Kemudian untuk solusi permasalahannya maksimum 1.500 kata. Solusi ini harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh mitra kita, dituliskan secara sistematis, harus ada kesesuaian antara masalah dan solusi, jadi harus match ya Bapak Ibu sekalian. Setiap solusi harus ada target luarannya secara kuantitatif. Jadi dituliskan di dalam solusi permasalahan ini. Sedapat mungkin di sini juga harus menyatakan penelitian terkait yang mendukung dari solusi yang akan kita lakukan. Nah, di sini ya Bapak Ibu sekalian yang kemarin mungkin ditanyakan juga apakah ini harus merupakan hasil penelitian. Iya, karena solusi yang ditawarkan itu merupakan hasil penelitian. Pengabdian masyarakat itu diprioritaskan merupakan kegiatan yang berlandaskan atau dilatar belakangi oleh penelitian yang pernah dilakukan. Penelitian yang pernah dilakukan sekali lagi boleh langsung dilakukan oleh ketua pengusul atau para anggotanya. Kalau terpaksanya ya kita ambil dari bahan-bahan pustaka yang kita acu. Tapi nanti kalau pustaka ya berarti itu nanti nilainya lebih rendah gitu ya. Untuk metode pelaksanaannya diuraikan maksimum 200 kata, di situ menjelaskan tahapan atau langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan ini, bisa berupa metodenya itu berupa, metode ini terkait dengan aktivitas yang akan dilakukan ya, jadi bisa penyuluhan, pelatihan, pendampingan, itu bisa merupakan metode pelaksanaan kegiatan. Jadi sekali lagi, kalau ini merupakan metode, jangan sampai ini dijadikan judul. Gitu ya. Kalau judulnya adalah judul kegiatan kita atau judul proposal yang kita usulkan, itu harus mencerminkan program kerja kita ya. Program kita itu untuk apa usulan ini dilakukan. Jangan hanya sebagai metode. Penyuluhan, pelatihan, pendampingan itu adalah metode. Kemudian di dalam metode pelaksanaan ini juga kita uraikan evaluasi pelaksanaan kegiatannya. Bagaimana partisipasi mitranya, antara lain tadi mitranya nanti akan berperan aktif di dalam kegiatan ini, dia juga berkontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan, antara lain menyediakan tempat untuk kegiatan, menyediakan konsumsi untuk kegiatan kita, itu bisa dituliskan di dalam partisipasi mitra. Di dalam metode pelaksanaan ini, kita juga harus menguraikan kepakaran dari tim pengusul dan tugasnya masing-masing. Kalau bisa memang harus sesuai ya kepakaran ini dengan bidang ilmu kita, tetapi sekali lagi, mungkin saja Bapak Ibu sekalian memiliki kepakaran di luar bidang ilmu kita. Seperti misalnya Pak Mahfud tadi pinter membatik gitu ya. Bidang ilmunya Bapak tidak membatik, tetapi Bapak bisa membatik gitu, memiliki pengalaman dan juga keahlian di bidang itu, sehingga dituliskan saja di dalam metode ini bahwa ketua yaitu Bapak ini atau Ibu ini bidang ilmunya ini, tetapi memiliki keahlian di luar bidang ilmunya adalah ini. Sudah sering dipanggil misalnya gitu ya. Sudah sering diminta untuk menjadi narasumber atau untuk menjadi
pelatih di dalam kegiatan ini dan seterusnya. Itu silahkan ditulis di dalam metode pelaksanaan ini supaya reviewernya tahu alasannya kenapa tim pengusul ini terdiri dari Bapak Ibu ini. Latar belakang bidang ilmunya mungkin ada perbedaan, tetapi kalau dituliskan di sana kepakarannya atau keahlian di luar bidang ilmunya itu akan menjadi pertimbangan. Kemudian luaran dan target capaian itu harus jelas dituliskan di sana kalau kita menuliskan publikasi ini berupa artikel ilmiah yang akan dipublish atau dikirim ke jurnal, nama jurnal yang dituju itu apa. Kemudian kalau luarannya berupa buku ya harus dicantumkan di situ, nantinya buku ini akan diterbitkan oleh siapa. Untuk video harus menyebutkan link, menyertakan link yang akan digunakan untuk publish video kita. Demikian juga untuk media massa, sebutkan nama medianya, baik yang cetak maupun elektronik. Kemudian yang penting adalah luaran tingkat keberdayaan mitra. Harus disebutkan secara kuantitatif. Gitu ya. Jadi misalnya kalau tadi kegiatan ini untuk meningkatkan, misalnya meningkatkan usaha KWT gitu ya, KWT-nya mengolah misalnya hasil olahan ikan, nanti dituliskan di situ pendapatan yang bisa diperoleh oleh KWT ini setelah melaksanakan kegiatan per bulannya sekian gitu. Dari yang sebelumnya sekian atau mungkin sebelumnya tidak gitu karena KWT dulunya tidak kepikiran untuk melaksanakan budidaya pengolahan hasil perikanan, tapi ternyata setelah kegiatan ini kita arahkan untuk membuat ini itu dan sebagainya sehingga mereka mendapatkan penghasilan melalui kegiatan tersebut. Nah, ini penghasilannya dituliskan. Atau luaran yang lain yang terkait dengan keberdayaan mitra. Mitranya memiliki kemampuan di dalam tata kelola usaha gitu ya, industri gitu, atau memiliki kemampuan di dalam ini perhitungan usaha atau akuntansinya. Nah, di situ disebutkan juga secara kuantitatif. Jadi dari sekian banyak mitra yang kita libatkan dalam kegiatan ini, apakah 100% nantinya dapat melakukan pembukuan dengan baik dan benar, atau targetan kita hanya 90% atau mungkin hanya 50%. Tentu saja kalau 50% itu terlalu sedikit ya Bapak Ibu sekalian, nanti akan menjadi pertimbangan para reviewer apakah ini bisa diloloskan atau tidak begitu. Nah, kalau Bapak Ibu menjanjikan luaran-luaran itu yang luar biasa itu artinya yang bagus-bagus, itu akan mendapat nilai yang tinggi, tetapi Bapak Ibu harus mengetahui apakah luaran yang dijanjikan tadi memang benar-benar bisa Bapak Ibu capai. Jangan sampai hanya PHP saja. Kalau PHP nanti Bapak Ibu bisa kena sanksi, gitu ya. Jadi harus terukur ya, realistis sesuai dengan kemampuan tim ini di dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemudian tentang gambaran iptek, di sini maksimal 500 kata, menjelaskan gambaran iptek yang akan dilaksanakan pada mitra, sebaiknya dibuat dengan skema kegiatan, seperti misalnya bagan yang akan dilakukan, dilengkapi dengan foto, atau mungkin foto-foto teknologi tepat guna yang akan dihasilkan atau diterapkan di dalam kegiatan ini, atau mungkin foto atau skema dari alat dan spesifikasi yang jelas gitu ya.
Ini terkait dengan gambaran ipteknya. Kemudian terkait dengan bagian yang terakhir, yaitu anggaran, jadwal, dan daftar pustaka. Anggaran, ini justifikasi anggarannya disesuaikan dengan format yang ada, langsung diisikan melalui Simlitapmas, jadi kita harus punya draft terlebih dahulu, kemudian kita tinggal copy-paste ke sana, dan masuk-masuk ke sistem satuannya itu juga harus benar ya, sesuai PMK tadi, jumlahnya itu harus realistis, tidak boleh berlebihan, seperti kemarin saya sebutkan, misalnya pembelian APK, HVS, 10 rim, gitu misalnya seperti itu. Kalau 10 rim itu ya kebanyakan. Yang wajar-wajar saja, maksimal mungkin 3 itu sudah banyak untuk setiap tahun kegiatan. Atau yang lainnya lagi, misalnya alat tulis, ada pembelian ballpoint sampai sekian lusin. Nah, ini untuk apa begitu? Yang sesuai saja dengan yang dibutuhkan. Kemudian untuk jadwal, ini juga harus disesuaikan dengan isian pada usulan sesuai dengan skema ya. Nanti kita hanya tinggal memasuk-masukkan. Untuk daftar pustakanya ditulis secara urut sesuai dengan pengutipan kita, jadi pakai sistem nomor. Hanya daftar pustaka yang disitasi dalam usulan saja yang dicantumkan di dalam daftar pustaka ini. Sebaliknya yang ada di dalam daftar pustaka harus ada di dalam isi proposal kita, gitu ya. Jangan sampai ada daftar pustaka yang sulapan, nggak ada di dalam usulan kita, tidak sama sekali tidak kita sitir, tetapi muncul di daftar pustaka. Itu yang saya sebut siluman. Ini nggak boleh seperti itu. Anggaran sekali lagi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang SPK, sub keluaran penelitian. Jadi meskipun ini kegiatannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tapi satuan-satuan yang digunakan, satuan-satuan yang kita pakai, itu mengacu pada sub keluaran penelitian. Honor terkait dengan petugas lapangan atau laboratorium, pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, operator, pembuat sistem, itu boleh. Honor untuk ini boleh, dan besarannya sesuai dengan PMK. Tapi kalau honor untuk misalnya honor ketua tim, honor anggota tim per bulan sekian, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Jadi sejak berapa tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu kalau tidak salah, itu ketentuan ini sudah diberlakukan. Jadi pengusul itu baik skema-skema penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat itu tidak boleh dihonori. Karena ini ternyata menjadi temuan BPK ketika diperiksa oleh BPK, loh, dosen sudah mendapatkan tunjangan serdos, kok berkegiatan mendapat honor lagi. Itu dari BPK yang mempertanyakan, sehingga akhirnya terus dilarang ya Bapak Ibu sekalian, nggak boleh berpenghasilan ganda. Kita sebagai dosen ini nggak boleh berpenghasilan ganda. Ya kita terima saja gitu ya. Yang jelas adalah dengan berkegiatan seperti ini, kita memiliki rekam jejak yang lebih banyak, begitu ya. Kalau kemarin Pak Warek menyampaikan, Bapak Ibu silakan membuat proposal untuk dimasukkan ke Dikti. Kalau nanti tidak didanai, dari UMK itu sudah menyediakan dana gitu ya. Ini alhamdulillah dari UMK ini peduli ya kepada kegiatan-kegiatan Bapak Ibu sekalian. Nggak ada dana dari luar, dana dari dalam pun boleh. Bahkan mungkin ya saya nggak tahu persis, mungkin kalau dari UMK tidak melarang adanya honor ketua, honor anggota tadi. Nah kalau bisa seperti itu, ya alhamdulillah begitu. Kemudian terkait dengan jadwal, ini harus sesuai dengan tahapannya, harus jelas begitu ya, tidak mengada-ada. Nah, kemudian hal penting adalah persetujuan atau pernyataan mitra
harus dituliskan dengan formatnya mungkin bisa kita buat itu ya, yang jelas di situ harus disahkan oleh mitra di atas meterai. Jadi harus ditandatangani oleh mitra. Sekali lagi karena dokumen-dokumen ini merupakan dokumen yang harus kita unggah, pastikan ketika Bapak Ibu memindai itu tanda tangan mitranya utuh gitu ya, tidak terpotong. Karena pernah itu hanya separuh begitu, bagian yang ada tanda tangannya dan bermeterai tidak terlihat, jadi yang diunggah itu enggak ada. Nah, karena yang diunggah tidak ada, maka reviewer akan menyatakan di situ surat pernyataannya tidak ditandatangani oleh mitra karena nggak kelihatan. Baik, untuk lampiran persetujuan lainnya harus disesuaikan dengan skema masing-masing. Jadi seperti tadi untuk KKN PPM harus ada SK dari pimpinan yang menyatakan bahwa KKN ini merupakan mata kuliah wajib. Gitu. Kemudian Bapak Ibu pengusul ini adalah DPL, gitu ya, itu ada dokumen-dokumen tersebut. Sedangkan untuk PPDM dan juga PPM UPT ini diperlukan surat pernyataan dari desa binaan. Surat pernyataannya dibuat oleh lembaga, jadi bisa LPM-nya atau lembaga pengabdian masyarakatnya gitu ya. Untuk PKW harus ada MOU antara perguruan tinggi kita dengan Pemda dan ada surat kerjasama dari Pemda. Termasuk di dalamnya adalah pernyataan kesediaan dari Pemda ini untuk memberikan dana pendampingnya. Dan semuanya nanti dipindai tidak lebih dari 1 mega untuk bisa diunggah. Kalau sekarang nampaknya sudah tidak perlu diunggah, tapi copy paste tadi. Ya. Ini, jadi sekali lagi review proposal itu dilakukan secara administrasi dan secara substansi. Terkait administrasi ini jumlah mahasiswa yang dilibatkan, tim pengusul harus multidisiplin, bidang kegiatan misalnya minimum 2, kecuali yang PKMS ya, PKMS itu hanya 1. Kemudian lampiran-lampiran yang dibutuhkan sesuai dengan skema itu harus lengkap, dan tanda tangan tidak boleh copy paste atau hasil scan, harus tanda tangan basah di atas meterai ya untuk surat pernyataannya. Substansinya sesuai dengan skema yang diusulkan. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan waktu saya kembalikan kepada Bu Rahma. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Prof atas pemaparan materinya, materi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu monggo yang mau, silakan yang mau tanya mengenai proposal Bapak Ibu. Ini materi yang sangat bagus untuk kegiatan proposal PKM kita, biar agar kedepannya lolos untuk dalam pembiayaan seperti itu. Bapak Ibu yang mau tanya silahkan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaan di dalam room chat. Bapak Ibu monggo silahkan. Di Kupang sedang apa ya sekarang sudah Pak Syahrul mau bertanya mungkin? Iya. Suara saya bisa didengar? terdengar Pak Syahrul, silahkan. Oh ya. Ya, terima kasih Prof. Ambar. Saya pernah juga mengirim di 2020 ya. Saya mengirim pengabdian masyarakat. Yang pertama itu saya bingung yang skimnya itu ada yang apa itu, ada yang maksimal biayanya itu 25 juta, ada yang 50 juta. Kalau seumpama saya yang masih pemula misalnya, yang asisten ahli, masih dosen baru juga, sebenarnya
skim saya itu di yang 50 juta atau yang 25 juta, Bu? Yang pembiayaannya itu. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Itu saja, Bapak. Ya, Bu. Baik. Kita masuk pembiayaan yang mana itu tergantung skema yang kita pilih. Jadi kalau skemanya adalah skema PKM, program kemitraan masyarakat, plafon dananya maksimal 50 juta. Siapapun yang mengusulkan, ya maksimal 50 juta itu. Begitu. Tetapi kalau PKMS, yang program kemitraan masyarakat yang stimulus, itu hanya 25 juta. Begitu. Jadi perbedaan skema ini menentukan dana yang bisa kita ajukan. Kalau Bapak Ibu ngajukan yang PKM ya 50, tapi kalau yang PKMS dari berbagai skema itu yang paling rendah PKMS ya. Itu hanya 25 juta. Nah, bagaimana Ya, Bapak Ibu kalau langsung mengajukan ke multi years misalnya gitu. Bapak Ibu belum pernah mengajukan skema-skema yang monotahun, tetapi Bapak Ibu pengen untuk ngajukan yang multi tahun. Gitu. Ya boleh saja, asal track record Bapak itu bagus. Jadi rekam jejak Bapak Ibu itu sudah dicatat di Simlitapmas sana. Kalau kita buka akun kita Simlitapmas, di profil kita itu akan ada di sana terkait dengan publikasi kita di jurnal, terkait dengan publikasi di proceeding, kemudian haki kita, mungkin buku yang kita sudah pernah hasilkan, itu ada di sana. Kalau misalnya ada data yang kurang, silahkan itu ditambah, diupdate ya data Bapak Ibu sekalian. Update data itu bisa dilakukan lewat sister, nanti bisa diintegrasikan yang Simlitapmas ini diupdate, nanti bisa terkoneksi dengan data kita yang ada di sister maupun yang di PDDikti. Gitu. Jadi silahkan bisa dicek data-data profil Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu rekam jejaknya itu bagus, nggak perlu mulai dari yang monotahun langsung yang multi tahun juga bisa. Multi tahun itu dananya 100 juta, 150 juta per tahun. Itu ya tergantung skemanya. Begitu Pak Sahrul, jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah berkecil hati, saya masih dosen yang belum pernah ngajukan, saya masih dosen junior misalnya seperti itu. Nggak apa-apa, pede aja. Gitu. Yang penting usulannya bagus, sesuai dengan tadi kriteria penilaian. Gitu. Kalau Bapak Ibu masih junior, tetapi mungkin sudah doktor gitu ya, tentu kan publikasinya sudah banyak. Jadi ini juga akan mengangkat rekam jejak kita itu menjadi lebih tinggi. Nah, apalagi nanti lain, gitu. Bisa saja langsung ngambil skema-skema, tidak harus yang monotahun langsung ke multi tahun. Pada umumnya di antara kita itu apa ya istilahnya kurang percaya diri ketika kita mengajukan usulan yang dana-dana besar. Itu kalau saya lihat di lingkungan saya sendiri ya, di Widya Mataram, teman-teman dari fakultas saya sendiri yang masih muda-muda ini, dosen-dosen yang baru diangkat, mungkin masih asisten ahli gitu, kalau dioyak-oyak untuk mengajukan dana yang besar-besar itu masih belum pede begitu. Takut Bu, takut dana besar-besar gitu nanti mau diapakan. Lawang sesuai dengan program yang kita usulkan ya tentu saja kalau program kita itu memiliki kemanfaatan yang besar bagi masyarakat dan itu bisa kita lakukan, kenapa tidak? Begitu Pak Sahrul.
Bu, berarti di PKM itu berbeda dengan di penelitian ya. Kalau di penelitian kan skimnya biasanya ditentukan misalnya pangkatnya, asisten ahli lektor. Ya. Kalau di pengabdian Untuk masyarakat berarti pengabdian tidak kepada masyarakat nggak ada kriteria ya. terkait dengan harus lektor, ketua harus lektor, ketua harus doktor, nggak ada. Kita kedudukannya sama. Tapi Saya yang masih jelas ada lagi, Bu. sudah S2 ya, karena dosen itu kan syaratnya S2, itu aja. Saya masih ada lagi, Bu. Saya kan fokusnya di pendidikan. Kalau kita lihat baca yang panduan untuk pengabdian masyarakat itu untuk penelitian untuk pengabdian masyarakat di bidang pendidikan itu sangat minim ya. Kemudian saya pernah juga tanya ke ini yang baru-baru di 2020 itu diadakan Majelis Dikti PP Muhammadiyah. Ini terkait juga dengan penelitian di Dikti. Salah satu juga pembicaranya itu kayaknya pengalaman di Dikti juga, dia mengatakan memang untuk skema untuk pendidikan memang tidak terlalu prioritas ya untuk pengabdian ya, Bu. Karena kita lihat juga di ininya ya, di daftar-daftarnya rata-rata untuk langsung kayak kegiatan ke ekonomi, pertanian, pangan dan lain-lainnya, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Kalau kita lihat materi saya yang kemarin, skema-skema terkait sosial, humaniora, pendidikan, seni, dan budaya, itu ada di ranking 2, Bapak. Ranking pertamanya adalah pangan, yang kedua adalah sosial, humaniora, pendidikan, seni, dan budaya. Jadi sebetulnya skema itu merupakan skema yang cukup diminati juga oleh para pengusul dan mendapatkan peluang pendanaan yang besar juga karena ada di ranking kedua. Gitu. Jadi tidak benar kalau bidang pendidikan kok istilahnya sulit untuk mengajukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Bahkan Bapak Ibu sekalian itu memiliki peluang yang besar ya, karena Bapak Ibu di bidang pendidikan ini kan bisa mendidik masyarakat terkait dengan bidang keahlian Bapak Ibu sekalian. Pak Sahrul di pendidikan apa, Bapak? Saya pendidikan sosiologi, Bu. Pendidikan sosiologi, baik. Ya. Di masyarakat, itu kan kita bisa memotret dan bisa istilahnya membekali masyarakat terkait dengan ilmu-ilmu sosiologi ya. Sosiologi itu kan bisa kaitannya dengan masyarakat itu sebetulnya dekat banget loh. Bisa mengelola masyarakat bagaimana supaya tata nilai, tata hidup mereka menjadi lebih baik. Itu kan malah tepat sekali Pak Sahrul. Saya berpikirnya itu arahnya ke ini, ke sekolah, Bu, yang kayak ambilkan pelatihan ke guru-guru. Berarti saya baru kepikiran sekarang, berarti saya juga ternyata bisa untuk ke masyarakat ya. Kita akan pikirnya karena pendidikan jadi tujuannya ke sekolah, Bu. Jadi kayaknya mungkin pemikiran pertama saya terlalu sempit mungkin. Ya. Jadi skema yang kita usulkan itu sesuai dengan panduan ya. Misalnya kita ngajukan yang monotahun terlebih dahulu ya, monotahun program kemitraan masyarakat. Program kemitraan masyarakat ini sasarannya atau mitranya kan bisa merupakan masyarakat produktif secara ekonomi, bisa juga masyarakat yang non-produktif tetapi mau untuk berkembang. Itu kan bisa dididik Bapak. Jadi misalnya ibu-ibu PKK di suatu wilayah, Bapak Sahrul bisa memberikan pembekalan kepada ibu-ibu PKK itu bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dan bagaimana tata nilai yang baik, lebih baik agar mereka itu bisa menjadi ibu-ibu rumah tangga yang nantinya bisa
ini istilahnya mengelola keluarganya itu dengan lebih baik. Nah, usulan-usulan ini kan ada kaitannya dengan sosiologi juga, Bapak. Jadi tidak harus di sekolah ya, yang dari ilmu kependidikan FKIP itu nggak harus kegiatannya di sekolah, di SD anu, di TK anu, di SMP anu, tidak harus. Langsung ke masyarakat juga boleh. Ya, terima kasih banyak Bu. Nah, sudah ada gambaran ya. Ya. Terima kasih banyak Bu. Ya. Ya. Silahkan, apa masih bisa kita lanjut diskusinya? Bentar dulu Ibu, mungkin ya kita bisa foto bersama dulu. Okay. Bapak Ibu mohon aktifkan kameranya semua agar kita bisa foto bersama sebelum kita melaksanakan. Mungkin ada yang mau izin untuk sholat asar, jadi sebelum kita sholat asar foto bersama dulu. Pak Sarwono mungkin bisa dibantu untuk difoto dulu Pak Sarwono. Baik Ibu Rahma. Bapak Ibu mohon diaktifkan kameranya terlebih dahulu Bapak Ibu. Seperti biasa kita 2 sesi lagi ya Bapak Ibu. Untuk sesi 1 silakan. 1, 2, 3. Lanjut ke sesi 2. Sesi 1 masih tetap 1, 2, 3. Oke Ibu Rahma, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Sarwono. Teman-teman Bapak Ibu dosen mohon yang mau bertanya silakan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaan dalam chat room. Kita masih ada waktu Bapak Ibu, atau mungkin bagi yang beberapa mau izin sholat asar terlebih dahulu silakan, monggo Gak apa-apa. Bergantian nanti Bapak Ibu. Barangkali juga ada yang mau mengkonsultasikan proposalnya gitu. Nah, kemarin sudah menyiapkan, kemudian ada hal yang barangkali masih ragu di dalam menulis. Silakan, boleh. Prof, bolehkah saya bertanya, Prof? Maaf, Prof, boleh saya bertanya, Prof? Selain sebagai moderator? Ya. Oke. Ini Prof mengenai proposal yang sedang saya susun mengenai pengabdian kepada masyarakat ini kan ada beberapa, kan tadi proposal menjelaskan penyewaan alat kan harus secara logis seperti itu. Nah, di lokasi yang akan saya tuju ini kan penyewaan alat-alatnya kan memang alat-alat yang seperti penyedot air dan lain sebagainya. Itu terkadang mereka hitungannya bukan harian tapi langsung diakumulasikan dalam bentuk mingguan atau bulanan. Itu bisa atau tidak ya, Prof? Boleh saja, Ibu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, untuk program pengabdian kepada masyarakat ini tergantung topik yang akan kita usulkan tadi ya. Bu Rahma, kalau boleh tahu, ini alat penyedot air tadi gunanya untuk apa? Ini kan tentang penyedotan penyulingan untuk air laut menjadi garam, Prof. Karena kan di beberapa daerah sini kan ada tentang produksi tentang tentang garam. Nah, kemudian saya sudah mencoba mungkin proposalnya dengan beberapa mahasiswa saya dan sudah ke lokasi juga. Nah, ternyata penghitungan air untuk tentang penyewaan alat itu hitungannya bukan hari tapi dalam mingguan dan bulanan seperti itu, Prof. Mitra Ibu siapa? Pengolah garam kah? Iya, pengolah garam, Prof. Masyarakat di situ. Harga alat itu kalau beli berapa? Harga alat itu kalau beli di atas 80-an, Prof. Ratusan, ada yang ratusan seperti itu. Jadi masyarakat karena tidak menengah ke bawah sehingga mereka menggunakan sistem sewa. Seperti itu, Prof. Baik, kalau sewa itu kan hanya bisa kita pakai ketika kita menyewa ya. Apakah tidak mungkin kalau kita mengusahakan untuk kita beli, kemudian diberikan kepada mereka sebagai bantuan? Karena untuk program pengabdian kepada masyarakat, itu kita harus dapat memberdayakan masyarakat. Supaya masyarakat ini lebih berdaya, kalau kita berikan bantuan alat tadi. Jadi selama ini pembuat garam itu menyedot
air laut yang merupakan bahan baku untuk membuat garam dengan alat yang disewa. Sewa, iya. Kelemahannya kalau menyewa itu kan kita tidak bisa melakukannya setiap saat. Tidak bisa juga kalau misalnya sudah disewa orang lain yang penyewaan ini hanya ada itu gitu ya, misalnya berebutan siapa yang duluan begitu. Nah, kita bisa mengatasi masalah ini tadi, jadi kepemilikan alat ini melalui skema yang kita usahakan. Bisa saja Ibu bisa mengusulkan kalau di situ itu wilayah itu merupakan wilayah desa dan desa ini nanti bisa kita angkat supaya dia memiliki ciri khusus atau kelebihan khusus. Oh, kalau mau cari garam yang kualitasnya bagus itu ke daerah sana loh, ke desa sana. Iya, iya, iya. Kita usulkan saja melalui PPDM misalnya, program pengembangan desa mitra. Program pengembangan desa mitra. Skema program pengembangan desa mitra itu plafon dananya 150 juta. Jadi kalau kita belikan alat 80 juta itu masih sisa. Masih cukup gitu. Iya. Nah, dana sisanya untuk apa? Untuk pembekalan kepada mereka untuk meningkatkan kualitas garam yang dihasilkan. Entah nanti garamnya itu sekarang sudah garam beriodium atau belum? Masih ada yang sudah, ada yang belum, Prof. Itu seperti itu. Kita nanti sasarannya adalah membuat garam beriodium yang berkualitas karena standar nasional Indonesia kan sudah mengatur di sana tentang kualitas garam yang beredar di masyarakat itu harus beriodium. Gitu. Itu salah satu latar belakangnya mungkin bisa diangkat seperti itu, Bu Rahma, sehingga di dalam program ini kita tidak lagi menyewa alat, kita membelikan. Gitu. Terima kasih, Prof. Jadi yang sewa ya nggak ada berarti ya. Iya, iya. Kita tidak harus mengisikan, kita memaksakan diri harus ada poin sewa gitu, nggak harus. Kalau nggak ada yang sewa ya nggak usah. Kalau yang kasus ini tadi, menurut saya akan lebih baik kalau kita memberdayakan masyarakat itu tuntas gitu ya, nggak hanya menyewakan. Kalau menyewakan itu program selesai, kita tidak menyewakan lagi, kan mereka berarti harus mengeluarkan sendiri gitu. Ya. Program ini tidak bisa continue gitu. Kalau kita membelikan melalui program yang kita usulkan ini, nantinya mereka kan lebih berdaya. Nah, dengan memiliki alat sendiri, misalnya kemarin itu sebulan bisa menghasilkan garam berapa kilo, setelah punya alat penyedot air laut sendiri, sebulan nanti targetnya berapa ton. Dan itu nanti akan menjadi sentra desa penghasil garam atau produsen garam berkualitas di Nusa Tenggara Timur misalnya gitu. Iya. Terima kasih, Prof. Kembali, Bu. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau bertanya, silakan. Kita masih ada beberapa waktu, Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu sudah ada yang paham, masih bingung dengan proposalnya, mungkin Bapak Ibu. Bagaimana? Targetnya Bu Ivo melalui program ini nantinya kan akan dihasilkan proposal-proposal yang bisa disubmit ke ini ya, Simlitmas gitu ya Bu Ivo ya. Jadi ya, rencananya Bapak Ibu ya mau tidak mau nanti harus membuat proposalnya supaya Bu Ivo bisa melampirkan proposal-proposal yang dibuat Bapak Ibu itu sebagai luaran dari kegiatan ini. Ya, Prof. Jadi seperti yang disampaikan tempo hari bahwa untuk setiap program studi minimal sudah kan ada 16 program studi, Prof. Jadi selain yang tadi pedoman sementara Bapak Ibu lagi sementara menggarap, kemudian berikutnya untuk proposal itu ada 2, proposal PKM sama proposal penelitian. Jadi
tempo hari juga sudah disampaikan kepada Bapak Ibu supaya juga kita karena kan ada di jadwalnya ada penelitian untuk kliniknya, Prof ya, klinik PKM sama klinik penyusunan proposal penelitian. Jadi ini peluang sekali terutama untuk yang PKM, karena untuk yang PKM seperti yang tadi Prof sampaikan bahwa tidak berdasarkan kepangkatan, apakah lektor, apakah asisten ahli dan sebagainya untuk PKM. Jadi siapapun Bapak Ibu punya peluang yang besar, tetapi disesuaikan dengan yang tadi penjelasan yang sudah Prof sampaikan. Kemudian untuk penelitian, memang ada beberapa persyaratan Prof yang terbaru seperti yang waktu itu saya sampaikan Prof, yang waktu Ibu Nurdia Lestari punya yang PKPT, itu kan waktu itu belum ada informasi bahwa harus ada jurnal misalnya sebagai nama orang pertama, tapi setelah diteliti lagi lebih lanjut untuk yang panduan yang sebelumnya ternyata sudah ada persyaratan bahwa sudah pernah ada jurnal internasional atau tidak minimal ada buku ber-ISBN. Jadi peraturan semakin naik ke panduannya ternyata levelnya semakin persyaratannya juga semakin tinggi Prof untuk Iya, betul. Iya, jadi memang itu tadi ya Bapak Ibu sekalian, kita harus betul-betul baca panduannya supaya kita tidak salah milih skema begitu. Karena ketika kita tidak memenuhi syarat secara administratif, proposal kita itu sudah gugur terlebih dahulu. Jadi tadi beberapa untuk pengabdian kepada masyarakat saya sudah tunjukkan. Untuk yang PKM itu akan ditanyakan untuk pemeriksaan administratifnya ya, apakah multidisiplin, apakah sasaran atau mitranya itu sesuai, apakah di situ ada surat pernyataan mitranya yang sudah ditandatangani di Alkas Mitra dan seterusnya, itu apakah formatnya sesuai dengan panduan dan seterusnya. Itu satu hal saja jawabannya adalah tidak, maka sudah gugur. Sedangkan untuk yang substansi, jadi untuk substansinya tadi ada 4 hal yang akan dinilai. Bapak Ibu juga harus memperhatikan hal tersebut. Meskipun ini skema pengabdian kepada masyarakat, tapi ternyata rekam jejak itu juga mempengaruhi. Tadi sudah saya tunjukkan ya, atau mungkin saya bisa tunjukkan lagi terkait pemeriksaan, contoh-contoh untuk pemeriksaan ini, pemeriksaan substantifnya. Jadi saya ada beberapa contoh apa yang ditanyakan di dalam pemeriksaan substantif tersebut. Oh iya, boleh Prof. Terima kasih Prof. Bapak Ibu mungkin masih ada yang ditanyakan lagi? Ya, Bu Rahma, saya mau bertanya, Ibu Erna. Monggo silakan Bu Erna. Ya, terima kasih. Maaf Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa pengabdian ini bukan hanya merujuk pada bidang keahlian, tapi juga bisa ke keahlian. Kepakarannya, ya. Ini yang saya tanyakan, apakah keahlian itu diperlukan adanya sertifikat atau piagam yang mendukung bahwa keahlian kita tuh misalnya pada bidang membuat abon atau apa? Adakah Bu? Terima kasih. Ya. Kalau untuk dokumen tidak diperlukan adanya bukti Bapak Ibu ahli di bidang ini, tetapi itu bisa dituangkan di dalam proposal Bapak Ibu, khususnya di dalam metode pelaksanaan tadi ya. Sampaikan itu bahwa ketua pengusul ini memiliki kepakaran di bidang apa gitu. Bidang keahliannya ini, jadi bidang keahlian itu adalah yang sesuai dengan bidang ilmu kita ya. Tetapi di samping bidang keahlian itu ketua pengusul memiliki kepakaran di bidang ini. Misalnya bisa ditunjukkan kalau misalnya di situ misalnya contoh tadi membuat abon begitu ya. Nah, Ibu sudah berpengalaman membuat abon, bahkan mungkin sebagai pengusaha abon yang sudah produknya sudah terjual dan seterusnya, itu bisa disampaikan di dalam
metode pelaksanaan. Begitu ya, Bu. Iya, baik Bu ya. Makasih Bu. Ya, kembali. Baik, apakah file yang saya bagikan bisa dilihat di sini? Sudah Ibu. Iya Prof, sudah. Ini antara lain contoh yang digunakan untuk evaluasi ya. Contoh ketika saya melakukan review. Jadi kualitas dan kuantitas publikasi di artikel di jurnal ilmiah itu skornya seperti ini Bapak Ibu. Kalau ketua pengusul ini tidak memiliki publikasi berupa artikel di jurnal ilmiah sebagai penulis pertama atau corresponding author, skornya 0. Kalau punya 1 sampai 4 artikel, skornya 1. Kalau punya 5 sampai 10 artikel, skornya 3. Lebih dari 10, artinya 11 ke atas, skornya 5. Jadi mungkin sebagai trik, Bapak Ibu kejar ini ya, supaya Bapak Ibu punya publikasi di jurnal ilmiah sebagai penulis pertama, atau sebagai corresponding author, itu minimal 11 artikel, pasti nilainya akan maksimal. Kemudian untuk yang proceeding, karena proceeding ini kualifikasinya atau derajatnya itu di bawah jurnal, maka skornya ya lebih rendah. Hanya ada 0, 1, dan 2. Kalau itu kalau nggak punya, 1 itu kalau punya 1 sampai 5 artikel dalam proceeding Tarbiyah totalnya berapa? atau internasional sebagai penulis pertama gitu. Kalau lebih dari 5 jadi 6 ke atas itu skornya 2. Sedangkan Haki ini kalau Bapak Ibu punya lebih dari 3 jadi 4, 5, 6 dan seterusnya itu skornya 3. Haki di sini tidak dilihat apakah itu berupa paten atau merek dagang atau hak cipta atau mungkin indikasi wilayah dan seterusnya, itu tidak dilihat. Yang penting adalah sertifikat Haki. Ini antara lain dari rekam jejak itu seperti itu. Rekam jejak kita itu sudah terrekord dalam kita cek masing-masing rekam jejak kita seperti apa. Kalau belum terupdate, silahkan diupdate melalui sistem. Kemudian untuk usulan itu dinilai di situ ketajaman analisis situasi permasalahan mitra, rumusan masalah prioritas mitra. Skornya adalah seperti ini. Bapak Ibu bisa pilih skor-skor yang besar dengan cara menuliskan proposalnya itu sangat jelas. Jadi setiap apa yang tadi saya tuliskan, ada ringkasan, ada pendahuluan, ada analisis situasi dan seterusnya, itu harus ditulis dengan sangat jelas. Jadi begitu reviewer ini membaca, dia tidak bingung, dia paham betul apa yang Bapak Ibu maksudkan, karena tulisannya di situ sangat jelas, maka skornya pasti akan tinggi, gitu ya. Kalau dibaca saja sudah bikin pusing, ya nanti skornya bisa jadi 0 ya. Reviewernya nggak paham apa yang dimaksudkan, kalimatnya muter-muter nggak jelas begitu, maka keputusan reviewernya adalah ini tidak jelas, 0 nilainya. Gitu. Nah, ini kaitannya dengan kesesuaian kompetensi tim. Ini di dalam metode tadi ya, apakah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh mitra ataukah tidak. Skornya seperti itu, metode, solusi, dan rencana kegiatan yang ditawarkan, apakah jelas ataukah tidak jelas, kesesuaian penugasan tim, apakah sangat sesuai ataukah tidak sesuai, kemudian kualitas feedback yang ditawarkan. Nah, ini merupakan hal-hal yang dinilai dalam substansi ya, Ibu sekalian, termasuk juga dalam anggaran dan juga jadwalnya. Luarannya ini dilihat, target capaiannya apakah wajar ataukah tidak, kesesuaian jadwalnya.
Sudah, saya rasa itu yang dinilai. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pengen usulannya itu mendapatkan skor yang tinggi, ya silahkan ditulis proposalnya itu dengan sangat jelas di setiap bagiannya, supaya mendapatkan nilai yang tinggi juga. Saya rasa begitu Ibu Rahma, silahkan boleh dilanjut. Bu Rahma masih unmute. Prof, ini masih ada yang bertanya yang di dalam chat room, yang dimaksud itu apakah harus publikasi hasil pengabdian masyarakat atau dalam artikel penelitian, Prof, untuk publikasinya? Yang masuk di dalam rekam jejak kita tadi, itu semuanya. Semuanya. Baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat profil kita di Simlitapmas, Bapak Ibu bisa cek di sana. Baik artikel dalam bentuk hasil pengabdian kepada masyarakat maupun hasil penelitian, itu ada di sana. Dan itu bisa dihitung semuanya sebagai rekam jejak tadi. Jadi tidak dipisahkan apakah ini jurnal pengabdian kepada masyarakat saja yang dihitung. Tidak, tapi semua penelitian juga dihitung. Jadi sebetulnya untung ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya lebih dari 11 judul di jurnal ilmiah, baik itu hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, skornya sudah yang maksimal, yang paling tinggi. Untuk proceeding kalau 6 ke atas itu sudah skornya paling tinggi. Iya, begitu. Masih ada yang lain, belum sempat baca yang ada di chat ya. Oke, mungkin masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu beberapa menit lagi Bapak Ibu. Saya Bu Rahma. Ya, monggo Bu Ivo silahkan. Terima kasih Bu Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama-sama Bu Ivo. Prof, ini izin bertanya Prof. Ini tadi yang saya lihat pada daftar pustaka yang di pengabdian kepada masyarakat nih Prof. Di situ dibilang bahwa poin untuk diterima adalah bahwa daftar pustaka atau sumber yang diambil itu harus rujukannya bahwa sumber tersebut sudah harus disitasi ya Prof. Kalau untuk rujukan sebagai sumber pustaka harus disitasi, nampaknya kok tidak ada ya, Bu Ivo baca yang di mana? Tadi sempat di slide Prof. Atau saya yang salah lihat tadi di situ ada di daftar pustaka. Jumlah citasi Ya, kita. Oh, iya. Jumlah citasi. Iya. Jumlah citasi kita, jadi bukan daftar pustaka yang harus kita citasi, tetapi jumlah citasi dari karya kita. Oh, jumlah citasi dari karya kita. Nah, saya lihat lagi. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu Rahma. Ya, sama-sama Bu Ivo. Ya, mungkin silakan Bu Rahma kalau memang ini boleh disimpulkan. Tapi sebelumnya saya informasikan dulu ya Bu Rahma, izin. Iya, Bapak Ibu, Insya Allah terima kasih Bu Rahma. Insya Allah untuk esok di pertemuan ke-8 itu pukul 10 waktu Indonesia Barat Yogyakarta dan pukul 11 waktu Kupang. Itu dengan judul skema-skema penelitian. Detailnya masih tetap sama, masih dengan Ibu Prof. Dr. Insinyur Amba Rukmini MP. Sekali lagi saya ulangi, untuk pertemuan besok, pertemuan ke-8, itu mulai insya Allah pukul 10 waktu Indonesia Barat, tepatnya untuk Yogyakarta, dan pukul 11 waktu Kupang, itu dengan judul skema-skema penelitian.
Mungkin seperti itu. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu Rahma. Ya, terima kasih Prof. Ibu Ivona. Bapak Ibu, demikian kita pertemuan kita hari ini yang berjudul dengan penyusunan proposal hibah pengabdian kepada masyarakat. Di mana kita dalam agar proposal kita lolos itu dilihat dari penilaian dokumennya, dari administrasinya, usulannya. Dalam usulan itu bentuk rekam jejaknya, kemudian usulan, kualitas luarannya, kemudian penyusunan RAB-nya yang harus logis. Kemudian yang dari luarannya itu bagaimana kualitas dari publikasi artikel jurnal ilmiahnya, kemudian kualitas-kuantitas dalam proceedingnya, kemudian kuantitas dan status perolehan KI-nya tersebut. Sedangkan untuk keluaran honor atau RAB-nya itu honornya harus jelas, bahan habis pakainya dilihat seperti apa, kemudian perjalanan ongkos perjalanannya, kemudian alat penyewaan alatnya atau sewa-sewa seperti itu. Kemudian dalam pengiriman jurnal berkasnya pun juga harus rapi, ketika kita scan pun juga tidak boleh ada yang terpotong. Nah, misalnya kop suratnya ataupun tanda tangannya seperti biasanya kan ada yang rapi, miring, sehingga itu menjadi bahan penilaian juga Bapak Ibu. Dalam penyusunan proposal ini, rangkaian usulannya maksimal harus 500 kata, kemudian dilihat dari pendahuluannya, solusi permasalahannya, semuanya sudah ada dijelaskan oleh Ibu tadi dan ada di dalam materi yang sudah kita bagikan di room chat tadi ya Bapak Ibu. Terima kasih Prof atas materinya yang sangat luar biasa hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Ibu Ivo. Kita tutup pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih, kurang lebih yang maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya saya kembalikan kepada MC, kepada Ibu Ivo. Waktu dan tempat saya kembalikan Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Dr. Insinyur Ambar Rukmini MP. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi besok jam 11 waktu Kupang. Terima kasih sekali lagi Prof untuk materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas materinya hari ini. Kalian semoga bermanfaat, bisa meningkatkan proposalnya dan punya trik-trik ya di dalam menyusun proposal, apa-apa yang harus diperhatikan supaya bisa lolos. Iya Prof. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Rahma. Ya sama-sama Bu Ivo. Terima kasih Bapak Ibu dan Prof.